Budarion Aima dalam surat bagas buku Rum 12 ayat 1 ayat 2. Jadi minggu ta di bagas mingguan topik minggu ta Aima pasangan pernah ibadah markiti nabayakon apa bulan. Jadi dia bakal menami Rum 12 ayat 1 ayat 2. Judulnya Gulu Akristenon Nasib Tom. IP upaya mana siang salina makite hidup ni ulun na bata. Ondos kon na siyama akula na siyang gabigalangan na manggul. Nasusi andahan na rusuk kon ni bata. Inma parsombawal na siyang namaruto. Andahan ulang masarupan na siyang kakundunyawan. Tapi mubah mamahite kapayakan niuko. Ay buhay na siyang menimbangi atap ahag rosok niurin na ibata ay namadea rosok apa nadukan dea. Selain makatani Rum 12 ayat 1 pakon ayat 2. Jadi coba bacakan lagi baca bahasa Indonesia. Judul ini persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kuliah dan dihargai Tuhan Yesus Kristus. Ambilan tahun Aima latar belakangnya surat ini Apostol Paulus bani kuliah Rom sekitar tahun 58 Masehi. Maka dikirimkan Paulus surat kepada kuliah Rom karena ada ajaran-ajaran yang kurang teologis tentang ibadah yang benar pada masa itu di kuliah Rom. Jadi Apostol Paulus mengirimkan surat kepada kuliah Rom untuk menasihati mereka. Ada 4 nasihat teologis atau uraian daripada Apostol Paulus. Yang pertama, Aima guru di hal Kristen lam alua tidak terlepas membagi nama nombah, menggalang dan beribadah. Ibadah Aima perseorang membagi Tuhan ibadah apa saya. Ibadah sedo pita ritual agama. Galangan dia sedo pita materi. Sedo pita pagal nyuruh sumbangan untuk gereja. Sedo pita menyembah Tuhan Aima paharan dalam madua yang tidak terlepas dari geluta, tapi bahkan harus menjadi identitas diri, jati diri. Karena
sebagai orang Kristen. Bapak yang mengajarkan Tuhan Yesus Kristus, Domujon Paulus menasehati, akulah pakon aktivitas buluka aima nagabe persembahan atau galangan kepada Tuhan. Ada perbedaan antara pemikiran, konsep berpikir orang Yunani dan Apostel Paulus. Hal Yunani yang perlu difokuskan adalah partenduyo, langkala akula dipandang seperti penjara, sesuatu yang rendah dan memalukan. Hal ini ganupan lo boy di hotel akula. Anjaha mati akula binasa, sedangkan tondui tidak binasa. Aima pemikiran bangsa Yunani, kita tondui itu berfokus pada tondui, lampala hidup akula. Sedangkan Paulus mengatakan hal yang berbeda. Boleh dibaca kita di 1 Korintus 6 ayat 10 dan sebani 20. Dengan mengatakan ailang kota nasian akula nasian do rumah mitondu nakasi. Na adon ibagas nasian nadok inalo nasian bukan dari mata anda selo nasian simada nasian ayam gado nasian itu halaniai makanan nasian mana ibadah markiti aku lagi nasian. Jadi arti ini John dumudai do asing aku lawan PKB meningun yondoskon digalang perubahan Tuhan nagabe alat pasangan pun naik bata. Bapak inang dan Tuhan Yesus Kristus persembahan nasitong diri Paulus maningon mamundur akula pakun ganu nanihok jauh nagabe galang aima persembahan nasitong horjani akula nani horjani akula aima nagabe inti galangan kepada Tuhan. Persembahan dalam sekedar rutinitas seremonial sebagai bentuk itu atau meminggu pertemuan ibadah nalika acara keagamaan atau dibaca mengikuti tertib acara. Saudara PDR yang secara keagamaan saduka langkah terlihat dampak dari keluhan kita hari-hari sehingga bernilai ilobin daripada aima atani Paulus saduka ay lampat terlihat dampak daripada keluhan sehari-hari sehingga bernilai ilubi nilai ibadah, bukan hanya ibadah. Kalau tidak menampakkan atau dampaknya pada kehidupan sehari-hari tidak bernilai di hadapan Tuhan. Hanya topeng. Beribadah, rajin minggu, rajin di pertemuan, acara
tapi tidak menunjukkan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di dalam yang seturut dengan firman Tuhan. Asalnya aima persobawan nasib tong aima mengunduskan beruta hari-hari martide pembahenan nama dia. Dalam kita minggu pertemuan dan ibadah agama, ibadah partai macam-macam, kita tapi maniwan tidak mempersembahkan khotbah yang pula yang seturut dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Inang menanyakan Tuhan Yesus Kristus, manimun dipahami kita loh bahasa Jawa kita Maryam di rumah, di kantor, ipat tiga-tigaan, ipat sekolahan, manimun dunia memang kita, mengira organ kita, aima total markhorja Tuhan ibagas akulanta. Bagaimana kita ada yang bila nama guru nama dalam itu sholat. Artinya kita tetap melakukan pekerjaan apapun itu di rumah, di kantor, di persekolahan, dan di pertigaan. Apapun itu kerjanya, kita harus mengerjakan yang seturut dengan firman Tuhan. Contoh yang paling kecil misalnya pekerjaan di rumah yang termasuk ibadah mempersembahkan akhirat, karena akhirat ini yang bekerja, pada ini yang bekerja di rumah dalam satu keluarga. Tetaplah kita menunjukkan mengatur keluarga supaya tetap marpalahu ibadah Tuhan. Tetap kita melakukan ibadah, tapi dengan perbuatan. Misalnya kalau di rumah kita boleh saling bantu pekerjaan. Kadang-kadang kebiasaan orang keluarga katanya kalau laki-laki sudah cuci piring atau cuci kain bagus saya itu. Tapi kita melalui badan kita ini kita saling bantu kepada keluarga kita, kepada kita membantu ibu cuci piring, membantu ibu memasak kalau bisa, itu sudah termasuk ibadah. Di kantor, ya kita biasa makan nasi ya, makan nasi. Kita dituntut jujurlah dari kantor. Jadi kadang-kadang banyak orang yang bekerja di kantor, kita makan nasi, dia makan kertas, makan makan semen, makan aspal, saya bahan. Jadi kita dituntut jujur. Pekerjaan yang seturut dengan firman Tuhan di mana saja. Contoh kecil lagi di pertigaan sudah rahasia umum, pedagang yang berapa kita beli yang bagus, sudah sampai di mobil kita mau makan, sudah separuh yang tidak bagus, sudah busuk. Nah, bagaimana teknik mereka membuat kita tidak tahu. Itulah contoh-contoh kecil yang tidak, pekerjaan yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Jadi perkuliahan juga. Itu orang kuliah sama bosok.
di papan pembimbing terjadi transaksi, maka inilah pimpinnya. Itu juga perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jaga kita menderita apa hutan tetap bersih, tidak terkontaminasi. Artinya ganung nani horjau kat gulaon manimun manpadan bagi ibadah. Jadi pastuna disebut Paulus sedo kita ritual rutinitas seremonial pakon formalitas sedoan kuliah dan harga Tuhan Yesus Kristus. Jadi aima kui kita napa duluhun konteks tujuan ambilan on Paulus menasihatkan kita agar mau mengadakan perubahan hidup melalui pembaharuan atau pertobatan yang radikal secara berkesinambungan. Dan beribadah kepada Tuhan. Tapi biasanya kalau ambilan khotbah atau khotbah yang disampaikan, apapun ceritanya, ujung-ujungnya kita dituntut untuk membaharui diri. Ujung-ujungnya kita dituntut untuk bertobat. Karena apa? Karena kita sudah terlampau kebanyakan dosa. Ada yang benar yang tersurat di Rom 3 ini, kalau nggak salah, Rom 3 ayat 10. Soalnya surat ini sing nampikot syarat ya. Berarti satu orang tak ada yang benar. Maka itu kita dituntut supaya bisa kita gunakan, kita akan mengadakan perubahan, pertobatan yang radikal secara berkesinambungan. Maka kita berharap dan pasti janji Tuhan tidak akan pernah leset, karena hanya Tuhan sendirilah yang bisa membenarkan manusia untuk keselamatan. Bapak Ibu, nani harganya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ibarat 9 on kita dituntut untuk bertobat, untuk membaharui diri supaya tidak mengerjakan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 2 dikatakan di sini, anda ulama sarupa nasyam pakon duniawan, tapi mubah mama dikirim kabayu wayu. Asyikuri nasyam menimbangi atak ahlu rasuni urina yata. Aiman nama dia harus apa nagokan dia. Artinya dari ulama kita sarupa pakon duniawan, dunia jahat. Kita harus berani tampil beda. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, katanya. Dengan kebiasaan-kebiasaan dunia yang jahat.
Karena dunia ini yang diutamakan adalah bisa-bisa beli daging. Artinya bisa beli daging, mau mengambil kesenangan daging secara instan, asal dia mau berusaha mau secara instan, mau senang sendiri, bisa beli daging. Jadi dalam konteks ini kita dituntut jangan seperti itu, atau seperti bunglon yang warnanya cepat berubah-ubah. Dia mau instan, tempatnya bersih dia hinggap, bersihlah warnanya, putihlah warnanya. Tempat yang hitam dia hinggap, hitamlah warnanya. Itu bunglon mencari ilmu selamat. Artinya mencari yang instan, itulah bisa ini daging kebiasaan dunia. Tapi kita dituntut di sini berubah secara metamorfosa seperti kupu-kupu. Kupu-kupu itu berubah dari ulat ke popok dan menjadi kupu-kupu. Dia berubah, tapi tetap menjaga jati dirinya, identitasnya, dan tetap menjadi kupu-kupu. Jangan seperti bunglon. Bukan menjadi yang lain. Kalau bunglon itu bisa menjadi yang lain, artinya berpolitik pun begitu. Tidak sana dan sini mencari kesenangan seperti bunglon. Jadi kalau kupu-kupu itu dari ulat menjadi popok dan tetap menjadi tetap menjaga jati diri dan identitas dirinya sebagai kupu-kupu. Asyik onman adalah penghina melalui kontes Panggilanon, walaupun dengan segala perubahan zaman yang terus berlangsung, menimon tetap mahita urut tubuh di bagas Tuhan. Ulang kita memakai istilah bakat. Ome namasa ikagat usah, sonin namasa aima korjahor kita. Dunia ini memang begitu, membenarkan kebiasaan-kebiasaan. Misalnya banyak ya sudah rahasia umum lah. Misalnya gereja itu harus jujur. Artinya daya listriknya misalnya 2.300 yang pertama dibuat, tapi bisa menerangi semua pakai sound system. Kalau dipikir-pikirkan kan tidak pas itu dayanya. Tapi itu kebanyakan begitu, kalau mau ibadah itu bypass. Tapi itulah kebiasaan. Biasanya begitu, semua begitu. Tapi gereja kita ini mudah-mudahan tidak, ya. Sudah cukup. Memang tetap dayanya memang daya yang dibutuhkan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi janganlah kita membiasakan, janganlah kita membenarkan kebiasaan-kebiasaan dunia, tapi marilah kita membiasakan kebenaran. Kita juga bisa seperti ikan di laut. Ya, ikan di laut itu walaupun dia hidup di air asin, tapi dia tetap kalah, tidak terkontaminasi dengan dunia sekeliling. Itulah ikan.
ikan itu dia memang asin, tapi dia tidak terkontaminasi. Begitu juga dari itu. Apapun di sekeliling kita, orang mengerjakan yang tidak seturut dengan firman Tuhan, kita tidak boleh terkontaminasi. Kita jangan ikut juga. Jadi buahnya persembahan aima ibadah, patuh perubahan hari lepas hari yang berfokus pada kebenaran, berhikmat, berakal budi yang baik, supaya menjadi orang-orang hebat. Orang hebat adalah orang yang mau mengakui salahnya, orang yang mau menyesal, orang yang mau minta ampun, orang yang mau bertobat secara terus menerus. Itulah orang hebat. Paulus, Daud, orang hebat. Tapi dia pada masa dulunya orang jahat dan bertobat, maka Tuhan pakai untuk melayani. Itulah orang hebat. Ui menimbangi nama dia, takon nama dia. Ada pembaruan yang terjadi. Tonui takon daging. Nah, ibadah Tuhan. Jadi bodoh itu berdiri sedoma bertuduh keteladanan terlebih bagi kita bapak. Aima asikui kata dia pun kita sebagai malim di keluarga untuk mendidik, membimbing keluarga agar tetap melakukan ibadah Tuhan. Jadi ibu otorita dokter Yesus itu mematuduhkan keteladanan terlebih bagi kita bapa. Ia doma menggalangkan bulu ni bagi bapa ini. Matike nasir mandalan mensuruhan di bapa. Ibadah ia do kita dapatan satu tahun. Alanian marfuah mahita bani segala korda nama dia tetap malham pasingon dalam segala hal jana memberi kalangan sidiaran bani Tuhan. Kita kedepan dan hargai Tuhan Yesus Kristus. Jadi John, bolehlah kita untuk hari ke depan untuk mengadakan perubahan melalui pertobatan secara rutinitas agar kehidupan kita tetap menjalankan kerja yang seturut dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita respon dengan sebuah lagu